Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan uji banding pada deret positif. Adapun bunyi dari uji banding pada deret positif, di sini misalkan sigma AN dan sigma BN itu masing-masing merupakan deret positif, sehingga berdasarkan uji banding nanti akan berlaku. Yang pertama, jika deret yang berbentuk sigma BN ini konvergen dan memenuhi hubungan di mana AN itu kurang dari sama dengan BN untuk setiap N, maka akan berakibat bahwa deret yang berbentuk sigma AN ini konvergen. Yang kedua, jika deret yang berbentuk sigma BN ini divergen dan AN itu lebih besar dari sama dengan BN untuk setiap N, maka sigma AN divergen. Untuk lebih memahami terkait dengan uji banding ini, diperhatikan contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama ini diselidiki apakah deret yang berbentuk sigma dari 5 dibagi dengan 2n kuadrat plus 4n plus 3 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Untuk mengetahui apakah deret ini konvergen atau divergen, yang kita anggap di sini 5 per 2n kuadrat plus 4n plus 3 ini adalah sebagai AN. Selanjutnya, untuk menggunakan uji banding, maka kita harus bisa menentukan deret pembanding. Deret pembanding dari deret yang berbentuk sigma dari 5 dibagi dengan 2n kuadrat plus 4n plus 3. Oleh karena itu, untuk menentukan deret pembanding, sekarang diperhatikan. 5 dibagi dengan 2n kuadrat plus 4n plus 3. Karena 5 di sini sebagai konstanta yang terletak pada pembilang, maka sekarang diperhatikan untuk penyebut. Penyebutnya di sini itu berbentuk 2n kuadrat plus 4n plus 3. Maka dengan penyebut yang seperti ini, kita akan memperoleh hubungan di mana 2n kuadrat plus 4n plus 3 itu akan lebih besar dari 2n kuadrat. Karena n-nya di sini itu adalah bilangan bulat positif. Karena n-nya itu bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan tak hingga, oleh karena itu kita mempunyai hubungan di mana 2n kuadrat plus 4n plus 3 itu selalu lebih besar dari 2n kuadrat. Oleh karena itu, dari hubungan ini kita akan memperoleh hubungan di mana 1 per 2n kuadrat ditambah dengan 4n plus 3 ini akan kurang dari 1 per 2n kuadrat. Oleh karena itu, di sini kita memperoleh hubungan yaitu 5 dibagi dengan 2n kuadrat plus 4n plus 3 itu akan kurang dari 5 per 2n kuadrat. Sehingga di sini kita sudah memperoleh deret pembanding, di mana 5 per 2n kuadrat ini kita anggap sebagai Bn. Jadi deret AN ini kita bandingkan dengan deret pembanding yaitu deret Bn. Oleh karena deret yang berbentuk sigma dari 5 per 2n kuadrat untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, itu akan sama dengan 5 per 2 dikalikan dengan sigma dari 1 per n kuadrat untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Oleh karena di sini kita peroleh deret yang berbentuk sigma dari 1 per n kuadrat. Kita ketahui bersama kalau sigma dari 1 per n kuadrat ini merupakan deret positif. Deret positif dengan P-nya itu sama dengan 2 dan P-nya di sini lebih besar dari 1. Berdasarkan uji dari deret positif, maka di sini dapat kita peroleh karena deret positif dengan P-nya itu sama dengan 2 lebih besar dari 1, maka deret positif ini akan konvergen. Dengan kata lain, berarti di sini deret BN-nya itu konvergen.
Dan kita juga memperoleh hubungan di mana 5/2n kuadrat plus 4n plus 3 ini kurang dari 5/2n kuadrat. Maka berdasarkan uji banding, kita akan memperoleh kesimpulan bahwa deret AN ya, atau deret yang berbentuk sigma dari 5/2n kuadrat plus 4n plus 3 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Nah, selanjutnya diperhatikan contoh yang kedua. Apakah deret yang berbentuk sigma dari n/2 dikalikan n plus 1 konvergen atau divergen? Nah, karena di sini deretnya adalah berlaku untuk bilangan bulat positif di mana n-nya berjalan dari 1 sampai dengan tak hingga. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menentukan konvergen atau divergen, sekarang kita dapat melihat dengan menggunakan uji banding. Kalau kita menggunakan uji banding, berarti kita harus bisa menentukan deret pembandingnya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita anggap bahwa n dibagi dengan 2 pangkat n dikalikan n plus 1 ini sebagai AN. Maka kita harus bisa menentukan BN. BN sebagai deret pembanding. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kekonvergenan atau kedivergenan dari deret BN, maka kita bisa menentukan kekonvergenan dari deret AN. Yang pertama kita perhatikan AN-nya, di mana AN-nya di sini berbentuk n dibagi dengan 2 pangkat n dikalikan dengan n plus 1. Maka bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 1/2 pangkat n. Maka menjadi setengah pangkat n. Dikalikan dengan n dibagi dengan n plus 1. Nah, sekarang dapat kita lihat di sini, kalau n per n plus 1, ya, n per n plus 1, n per n plus 1. Maka nilainya di sini itu selalu kurang dari 1, ya. Selalu kurang dari 1. Di mana nilainya di sini nanti akan berbentuk pecahan yang nilainya itu kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Nah, oleh karena itu, kalau bilangan ini kita kalikan dengan setengah pangkat n, maka kita akan memperoleh hubungan di mana setengah pangkat n dikalikan dengan bilangan yang berbentuk n per n plus 1, maka nilainya di sini itu akan selalu lebih kecil dari setengah pangkat n. Nah, kita ketahui bersama kalau setengah pangkat n ini kita anggap sebagai deret Bn, sebagai deret pembandingnya, kita ketahui kalau deret Bn-nya di sini itu berbentuk deret geometri. Di mana setengah pangkat n ini bisa kita ubah menjadi setengah dikalikan setengah pangkat n dikurangi 1, yang merupakan bentuk umum dari deret geometri dengan suku awalnya A itu sama dengan setengah dan rasionya itu adalah setengah. Nah, karena kita ketahui jika deret pembandingnya itu adalah deret geometri, maka dengan menggunakan hukum kekonvergenan dari deret geometri, di mana deret geometri itu akan konvergen jika harga mutlak dari atau nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari 1. Karena rasio yang kita peroleh di sini dari deret Bn-nya itu adalah setengah dan kurang dari 1, maka deret geometri yang berbentuk sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari setengah pangkat n merupakan deret konvergen. Oleh karena deret Bn-nya itu konvergen dan kita peroleh bahwa hubungannya deret AN di sini itu kurang dari Bn, maka dapat kita simpulkan dengan menggunakan uji banding di mana deret yang berbentuk sigma dari n dibagi dengan 2 pangkat n dikalikan n plus 1 berdasarkan uji banding juga merupakan deret yang konvergen. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji banding. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.